maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan? Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Dia tuh Pak yang mulai duluan. Dia kurang ajar sama saya. Emangnya gue ngapain? Lu yang kurang ajar, lu yang udah ngamparin gue. Cowok kayak lo tuh emang pantas buat digamparin, tau gak? Waktu itu gue nungguin lo berjam-jam di depan gang, dan lo nggak muncul-muncul juga. Itu apa namanya kalau bukan penipu? Dari Fitri di Wonogiri. Kenapa sih dia masih berusaha bohong? Mau pada kemana sih? Ketemu klien. Pi, semua orang tuh gak ada yang sempurna. Kak Farel juga mungkin punya rahasia. Rahasia apa? Buktinya semalam Kak Farel di kantor polisi tuh kenal sama cewek udik dan kampungan banget. Udahlah El, jangan bikin utang budi aku sama kamu tambah banyak ya. Ya udah. Aku pergi ke kantor dulu ya, Fit. Kalau ada apa-apa tinggal telepon aja ya. Makasih ya. Mudah-mudahan aku cepet dapet kosan yang nyaman buat kamu, Fit. Pak, kok jemur pakaiannya di sini? Maaf Mbak, di sini bukan tempat jemur pakaian sembarangan. Tanggung Mas. Bentar. Saya mau mengantarkan handuk, Mbak. Mas. Tolongin saya ya. Nih Mas, bisa tolongin kecilin AC-nya nggak? Makasih ya Mas. Mbak lagi bikin apa? Lagi masak mie Mas. Mas mau? Enak loh Mas. Daripada beli di sini mahal-mahal. Maaf ya Mbak, Mbak tahu di hotel ini dilarang masak. Permisi. Iya Mas. Lapar. Gimana nggak masak? Halo? Iya, saya sendiri, Pak.
Dari mana ya, Pak? Oh, dari hotel. Iya, kenapa, Pak? Apa, maaf? Iya, Pak. Dia saudara saya, Pak. Oke, kalau gitu saya kesana ya, Pak. Aduh, maaf sebelumnya, Pak. Ada aja sih Fitri. Alif sudah tidur, Mai. Suhu badannya sekarang sudah turun. Bagus lah. Gimana? Sudah laku berapa? Ya, cuma laku segini sih, Mas. Tapi lumayan lah buat kita makan ya. Maafin aku ya, Mai. Aku tahu, pasti berat buat kamu untuk ngelakuin ini. Apalagi perhiasan ini adalah pemberian dari mami kamu sebelum kita menikah. Saya rela kok, Mas. Lagian apapun akan saya lakukan, yang penting kita tetap bisa makan. Sebentar lagi juga waktunya Alif buat kontrol kan ke dokter. Kita kan juga perlu uang. Aku beruntung, Mai. Punya istri seperti kamu. Walaupun kamu dari keluarga berada, tapi kamu sama sekali nggak manja. Maafin aku ya, Do. Aku cuma bisa ngerepotin kamu aja. Aku emang norak nggak tahu peraturan kayak gitu. Kamu jangan marah ya sama aku. Enggak kok, kamu gak ngerepotin aku. Lagian aku diem juga bukan berarti marah sama kamu, Fit. Sekarang aku cuma lagi bingung aja, Fit. Gimana lagi cari kosan yang nyaman buat kamu? Sementara ini di kantor lagi banyak kerjaan. Sekarang kamu ikut ke kantor aja dulu ya, Fit. Nanti sore setelah aku beresin kerjaan aku di kantor, kita cari kosan yang nyaman buat kamu. Gimana? Kenapa sih aku norak? Ya. Gue minta izin pulang awal bisa nggak? Soalnya gue ada keperluan, Rel. Kenapa? Bokap lu sakit lagi? Bukan. Gue mau bantuin Fitri cari kosan. Gue sih nggak masalah. Tapi masa iya sih dia nggak bisa cari kos sendiri? Rel, dia kan dari kampung. Dia buta Jakarta. Nggak ada salahnya dong gue ngebantuin dia. Ya udah nggak apa-apa. Konsep buat PT Citra Rasa udah gue siapin, Rel. Besok tinggal lu presentasiin aja ke klien. Oke. Makasih ya, Rel. Kenapa cewek kampung itu nggak pernah bisa usaha sendiri? Yuk, Fit. Loh Al, mau kemana? Jam segini kok udah bawa tas? Aku izin pulang cepet, Mus. Soalnya pengen cari kos buat saudaraku. Dia ini orang yang ada di foto di dompet kamu kan? Foto aku di dompet kamu. Waktu itu buat keperluan jemput kamu di stasiun, Fit. Siapa namanya? Aku lupa. Fit, kenalin Fit, Moza. Fitri. Moza. Emangnya mau cari kosan di daerah mana sih? Itu dia, Mos. Aku lagi bingung. Kamu ada info nggak? Daerah sini aja. Kenapa nggak tinggal di rumahku aja? Serius kamu, Mos? Katanya saudara kamu. Ya nggak ada salahnya kan? Aku bantu temen. Lagian aku udah lama tinggal sendiri. Rumahku juga cukup besar. Aku sering ngerasa kesepian. Kamu mau ya? Daripada uangnya buat ngekos, kan sayang. Gimana, Fit? Aku sih terserah Aldo aja. Udah deh, Fit. Nggak usah sungkan kayak gitu. Aku seneng kok di rumah ada temen. Aku sih kalau Mbak Moza nggak keberatan, aku mau banget. Gunting kukunya di mana ya? Ya ampun, kenapa ya gue masih nyimpen dasi ini? Fit, kamu nyantai aja di rumah. Anggap aja di rumah sendiri ya.
Makasih ya, Mbak. Iya, Kai. Kak Moza, minta nomornya Aldo dong. Kak kenapa sih? Kok ngeledek gitu? Bukan. Cuman gue aneh aja. Kok bisa pas ya? Lo tau gue lagi di mana? Gue lagi semobil sama orangnya. Hah? Maksudnya? Ini ada Aldonya. Lo mau ngomong sama Aldo? Enggak. Aduh, jangan deh, Kak, jangan. Udah deh, nggak usah panik kayak gitu. Biasa aja kali. Aduh, Kak, jangan sampai dia tahu ya. Ntar dia kegeeran lagi. Yaudah, besok aku telepon lagi ya, Kak ya. Bye. Siapa sih, Mas? Siapa lagi kalau bukan penggemar baru kamu? Siapa? Udah deh, nggak usah sok pura-pura nggak tahu. Kayla, dia minta nomor HP kamu tuh. Siapa itu, Al? Enggak, Covid bukan siapa-siapa. Gimana? Dikasih nggak nomor teleponnya? Serah kamu deh, Mas. Gak pernah nih gue ngerasain perasaan kayak gini. Ngarepin si Aldo, malah si Kevin yang nelfon. Ngapain sih dia? Halo? Besok pagi gue pergi ke Singapura. Ada meeting sama relasi bisnis di sana. Lo mau ikut nggak? Enggak ah, males. Kok gitu sih? Lo kan calon istri gue, Kay. Nah, justru karena itu, karena kita mau merit, jadi kita nggak boleh sering-sering ketemu. Kata orang tuh pamali. Lagi pula masih untung kita nggak dipingit. Oh, oke. Kalau gitu lo mau oleh apa? Enggak deh, nggak perlu. Makasih. Vin, udah dulu ya, mau mandi nih. Nah, lihat kamar kamu sebelah situ. Aku tidur di kamar depan. Nanti kalau misalkan kamu ada perlu apa-apa atau mau makan atau kayak gimana, kamu ambil sendiri aja ya. Iya, Mbak. Aku pamit dulu ya. Makasih ya, Mas. Titip Fitri. Beres Al, tenang aja. Fitri di sini terjamin kok. Makasih, Mbak. Apalagi sih, Vin? Kayla, ini Moza. Oh, Kak Moza. Maaf ya, Kak. Aku kira Kevin. Masih mau nomornya Aldo? Mau. Berapa? Aldo, kamu makan ya? Kenyang, mah. Duh, Fitri akhirnya ngekos di mana? Gini, Pak. Ada teman yang berbaik hati nawarin Fitri tinggal di tempat dia, Pak. Kebetulan dia tinggal sendiri. Ya, hitung-hitung Fitri nemenin dia, Pak. Jadi bagus dong. Malah gratis lagi. Nggak usah bayar kosan, ya kan? Tapi lebih bagus lagi kalau Fitri tinggal di sini, Pak. Dia kan udah kita anggap sebagai keluarga sendiri. Saya malu, Pak, sama teman saya, Pak. Dia aja bukan siapa-siapa mau nampung Fitri. Papa juga maunya begitu dong. Tapi mau apa lagi? Fitrinya sendiri yang nggak mau. Bukan nggak mau, Pak. Tapi dia takut ngerepotin kita, Pak. Dia orangnya tahu diri kok. Kok Mbak Mozi sama Farel mesra banget? Oh, jadi mereka berdua pacaran. Cocok sih. Mbak Moza cantik, Farel lumayan cakep. Tapi kok Mbak Moza mau sih pacaran sama orang galak? Fit, Iya, Mbak. kok udah bangun sih? Aduh, nggak usah repot-repot kayak gitu. Pakai nyapu segala lagi. Ntar siang juga ada Bibi yang beresin. Kamu kan bukan pembantu di sini. Nggak apa-apa kok, Mbak. Nggak ada salahnya kan Fitri bantu-bantu bersih-bersih di sini. Fitri udah bikinin sarapan buat Mbak. Ada nasi goreng. Apa?
Mas, Alif panas lagi, Mas. Ya Allah. Kenapa lagi sih Alif? Ya aku nggak tahu. Kita tes laboratorium aja ya, Mas ya. Sekarang itu lagi musim demam berdarah, terus tifus. Aku takut Alif kena, Mas. Tapi hasil penjualan perhiasan kan sudah dibayarkan buat kontrakan rumah. Mau bayar pakai apa lagi buat ke rumah sakit? Ya kamu usaha lah, Mas. Pinjam ke siapa gitu, kek. Orang buat anak kita kok pakai mikir sih? Iya. Kamu tenang dong. Aku juga jadi panik jadinya. Pinjam ke kantor kamu kan nggak mungkin. Kita sudah nggak punya barang buat dijual lagi, Mas. Satu-satunya jalan ya cuman Cuma apa, Mai? minta bantuan ke orang tuaku. Mas, aku juga nggak akan melakukan hal ini kalau nggak terpaksa. Tapi harus buat Alif. Ayolah, Mas. Tapi nanti apa kata mereka, Mai? Lagian, aku nggak yakin mereka bisa nerima kita. Setidaknya kan kita mencoba. Kita minta maaf, datang ke sana, kita bawa Alif. Kita jelaskan kondisi kita ke mereka. Aku yakin kok mereka mau menerima kita, mereka akan luluh. Sampai Alif lahir pun, orang tua kamu nggak akan luluh. Padahal banyak orang bilang, kalau sampai cucu lahir, kebekuan hati orang tua akan cair. Tapi buktinya, Pokoknya aku akan maksa, aku akan tetap ke sana dan kamu harus temenin aku. Apapun resikonya kita harus hadapin, Mas. Al, konsep lo harus direvisi sedikit nih. Dikerjain sekarang juga ya. Oke, Rel. Fitri udah dapet kosnya. Loh, Moza nggak kasih tahu ke lu, Rel? Fitri kan tinggal sama Moza sekarang. Jadi Moza ngajak Fitri tinggal sama dia buat nemenin dia aja, Rel. Gue ke ruangan dulu ya, Rel. Oke. Farel? Kamu ajak saudaranya Alu tinggal di rumah kamu ya? Iya. Kamu kenapa sih? Kok kayaknya nggak suka? Dia itu orangnya rese, nggak bisa dipercaya. Emang kamu kenal sama Fitri? Iya nggak kenal sih, cuman tahu aja dari cerita Aldo. Masa sih rese? Kayaknya dia baik banget deh. Rajin lagi. Pagi-pagi aja udah nyiapin aku sarapan. Makanannya enak lagi. Serah kamu deh. Aneh banget sih. Nggak biasanya dia care sama aku. Kayak dia kenal Fitri aja. Duh, belum nelfon aja udah deg-degan kayak gini. Tapi bodo amat deh kalau dibilang agresif. Maaf, nomor yang Anda... Ih, rese banget sih. Udah capek-capek deg-degan malah nggak aktif. Terima kasih ya, Bapak. Saya tunggu kabarnya. Baik, Pak. Ya. Aldo, tunggu. Lo kenapa nggak angkat-angkat telepon gue sih? Sorry, tadi lagi ada meeting sama klien. Jadi handphone nggak diaktifin. Gue mau minta maaf soal mobil itu. Gue ngerasa salah. Bagus. Sebagai permintaan maaf gue mau ngajak lo makan siang. Lo pasti belum makan kan? Sorry, gue lagi banyak kerjaan. Gue itu anak bos lo. Lo nggak bisa seenaknya nolak gue gitu dong. Pak Hutama emang bos gue ya. Fadil juga teman kuliah gue. Tapi bukan berarti gue harus nurutin kemauan lo semua ya. Jam 6. Aku tidur lama banget. Mendingan aku nyiapin makan malam buat Mamuza. Kasihan kalau dia pulang gak ada makanan. Ayo dong, Rel. Kamu kan udah lama nggak mampir ke rumah. Aduh, Mos, aku lagi capek banget. Kenapa sih?
alasannya itu terus? Masa kamu gak punya waktu buat aku? Ayo dong, Rel. Ya udah deh. Hai Fit, masak apa? Masak ayam kecap sama dadar telur. Kenalin, ini Farel. Farel, ini Fitri. Farel tuh tunangan aku. Bentar lagi jadi suami aku. Ya udah deh, kita makan yuk. Yuk dong. Fit, makan sekalian yuk. Duluan aja Mbak. Fitri mau mandi dulu ya. Yuk. Pak Farel kok sombong sih? Ngapain sih dia masih kesini? Loh, ngapain aku yang sewot? Dia kan tunangannya Mbak Moza. Ya pantas lah sering kesini. Lagi juga ini kan rumahnya Mbak Moza, bukan rumah aku. Gak tau lah. Masakannya Fitri enak ya? Kamu sampai lahap kayak gitu? Farel lah makan masakanku. Kebanyakan garam nih, Mos. Nggak lagi-lagi nih makan masakan kayak gini. Enggak, biasa aja. Aku betul-betul minta maaf yang sebesar-besarnya, Mi. Mami boleh menghina kami. Mami boleh menyalahkan kami, tapi saya nggak akan berhenti memohon sama Mami. Ini semua saya lakukan demi Alif, Mi. Kalau perlu saya akan sujud di kaki Mami. Saya mohon, Mi. Alif lagi sakit. Iya, Mai. Mami juga nggak tega sama Alif. Jadi ini yang kalian lakukan setelah semua jalan buntu, hah? Kembali ke orang tua yang dulu kalian tentang habis-habisan. Dari awal papi sudah tidak yakin kalian bisa melewati ini. Dulu kalian berdua begitu kukuh mempertahankan hubungan. Bahkan Maya sampai rela dicoret dari daftar keluarga. Sekarang apa? Apa, hah? Apa yang bisa kamu buktikan, Bram? Apa? Aku... Cinta. Hanya sebatas itu yang kamu miliki. Apa anak ini bisa sembuh kalau kamu bayar rumah sakit dengan cinta yang kamu miliki? Pi, udah dong. Tahan amarah papi. Demi Alif cucu kita, Pi. Ya, Alif memang cucu saya. Tapi tidak berarti dengan hadirnya dia, saya bisa luluh dengan hubungannya mereka. Apa sih maksud papi? Alif boleh tinggal di sini. Saya akan membiayai dia sampai sembuh dan bahkan menyekolahkan dia sampai setinggi mungkin. Alif boleh tinggal di rumah ini bersama ibunya. Sampai kapanpun, tapi tidak dengan ayah anak ini.
Saya minta maaf ya Mas ya. Tapi saya nggak bisa buat apa-apa. Mungkin ini memang terlalu berat buat kita. Aku juga nggak bisa pisah sama kamu dan Alif, Mai. Tapi ini semua demi dia. Demi kesehatannya dia, Mai. Lupain dulu soal kita. Tapi Mas, Mai, aku yakin suatu saat nanti kita bisa kumpul lagi. Dan aku yakin pasti ada jalan buat kita. kamu hati-hati ya Mas ya. Aku pulang ya, Mai. Filmnya serem juga ya, Rel. Ya udah matiin aja. Jangan, kan tanggung. Katanya takut. Kan ada kamu. Aku pulang dulu ya Mas. Udah malam. Masa sih jam segini kamu udah ngantuk? Aku bukan ngantuk, tapi capek banget. Besok aku ada meeting sama Mr. James. Ya ampun. Maaf, nggak sengaja. Ngapain sih tadi aku pakai keluar segala? Aku kan jadi malu sendiri. Kamu nanti habis sarapan ini biar diantar sama Pak Iman ke rumah sakit. Terus di rumah sakit, kamu minta untuk cek laboratorium, semua. Dan kalau sudah ketahuan penyakitnya apa dan harus diopname, kamu jangan tunda waktu lagi. Ya, sebentar. Ini. Nanti kalau kurang, kamu telepon Papi. Makasih Pi. Nanti Mami yang temenin ya. Mami nggak tega lihat kamu sama Alif. Tumben kamu sempet. Apaan sih, Pi? Soto bikinan kamu tuh enak banget ya. Kamu tuh emang pintar masak ya? Pinter sih enggak, Mbak. Cuman kebiasaan masak aja. Kan aku juga pernah jualan soto. Aku duluan aja. Kenapa? Mbak, maafin aku ya soal semalam. Nggak apa-apa. Mbak Moza nggak marah kan? Aku berangkat dulu ya. Sedang apa kamu di sana, Alif? Mudah-mudahan kamu cepat sembuh ya, nak. Maafin Papa. Papa belum bisa bikin kamu bahagia. Tapi Papa yakin suatu saat nanti
kita bisa kumpul lagi dengan kondisi yang lebih baik. Maya, Alif, susah juga ya hidup tanpa kalian. Maaf Pak, saya telat. Saya kena macet. Nggak punya alasan lain apa? Tiap hari nggak pernah nggak telat. Disiplin dong. Iya Pak. Tiap hari nggak pernah nggak marah. Nyebelin. Udah semuanya udah udah semua ya? Siap semua, siap. Ya? Ya. Nanti pokoknya yang ini Bu ya. Ya. Bu, permisi Bu. Itu pada mau kemana sih Bu? Itu kerjaan apa? Saya boleh ikut nggak? Kamu mau ikutan? Nyapu jalanan dan bersihin taman kota. Mau? Gajinya berapa? Sehari 25.000. Mau nggak? Kebetulan nih, kita kurang orang loh. Tapi saya nggak punya seragam. Saya juga nggak punya sapu jalanan sama gunting taman, Bu. Itu sih nggak apa-apa. Saya masih ada stok. Nanti saya kasih ya. Ayo naik. Ayo buruan. Aduh, Mos, Fitri kemana ya? Kok aku telepon ke rumah kamu nggak diangkat-angkat? Dia lagi ke pasar kali. Atau dia lagi tidur. Kenapa sih khawatir banget dia hilang? Duh, ngapain sih dia? Telepon dari siapa, Al? Kok nggak diangkat sih? Salah sambung. Ih, rese banget sih nih orang. Dasar cowok belagu. Awas lo, Al. Jangan panggil gue Kayla kalau gue nggak punya ide-ide seru. Halo? Dengan bengkel Face Auto? Main sembat, main set. Apa sih? Gila banget sih lo, Fit. Dari tadi nyanyi mulu. Ya lumayan lah buat hiburan. Lagian kan kalau biasanya kita kerja kayak gini, gerundulan mulu yang dengerin. Siapa suruh kerja gerondolan? Kerja tuh masih semangat sama riang supaya rezekinya juga lancar. Ikut nyanyi juga dong. Nyanyi apaan? Dangdutan? Pak Aldo. Maaf, ada yang nyari Pak Aldo. Siapa? Dari Face Auto, kami mau mengambil mobil Mas yang rusak, katanya mau dibenerin. Siapa yang suruh? Perasaan saya nggak pernah telepon Face Auto deh. Saya cuma disuruh ambil tuh Mas, saya nggak tahu sebenarnya. Yang telepon siapa? Gue yang nelfon. Lu apa-apaan lagi sih, Kai? Abisnya gue udah ngerasa bersalah karena nabrak mobil lo. Masa iya sih gue nggak boleh ganti rugi atas kesalahan gue? Ya udahlah, biarin aja gue yang tanggung jawab ya. Bukannya begitu, Kai. Gue kan udah ngelupain masalah itu. Ya abisnya gue ngerasa bersalah karena udah nabrak mobil lo. Wajar dong kalau misalnya sekarang gue mau ganti rugi atas kerusakan mobil lo. Lo kenapa sih? Bukannya terima kasih malah marah-marah. Terus gue ke kantor pakai apaan? Lu nggak mikir? Biar nanti gue yang antar jemput lo tiap hari ke kantor sampai mobil lo beres. Gimana? Setuju kan? Fitri. Mbak, Kamu tuh dari mana aja sih? hari ini aku dapat kerja. Di mana? Kerja apaan? Kerjanya sih cuma nyapu-nyapu jalanan sama ngerapin taman di kota. Lumayan sih Mbak, walaupun capek, sehari bisa 25.000 dapatnya. Pantesan, dari tadi Aldo nelfon gak ada yang ngangkat. Aldo tuh khawatir banget sama kamu, Fit. Kayaknya dia sayang deh sama kamu. Perhatiannya tuh bener-bener. Kenapa kamu gak jadian aja sama dia? Ya nggak mungkin lah Mbak, aku nih udah telanjur nganggap Aldo sebagai saudara ipar aku. Tapi kan bisa berubah.
kamu aja nggak jadi nikah sama kakaknya. Iya kan? Mbak, aku siapin makan malam ya. Rumah aku jauh loh. Sejauh apa sih? Masih di Jakarta kan? Kalau Farel tahu kayak gini, persahabatan aku bisa rusak nih. Loh, emangnya kenapa? Emangnya kamu berbuat salah sama aku? Ya nggak pantas aja. Apanya yang nggak pantas? Kamu kan anak direktur aku. Katanya kamu nggak peduli aku anak siapa. Terserah deh. Gitu dong. Kalau terserah kan jadi enak. Kita mampir ke kafe yuk buat ngopi-ngopi dulu. Enggak. Ngapain? Kenapa? Kenapa sih setiap kali nanya kenapa? Oke, ya udah deh aku ganti pertanyaannya. Apa sih alasan kamu selalu ngehindar dari aku? Percuma aja dijelasin. Kamu tuh tipe orang yang gak mau tahu sama keras kepala, tau nggak? Aku baik-baik aja kok, Mas. Ternyata Alif itu kena gejala tifus. Jadi dia harus banyak istirahat. Terus makanannya juga harus dijaga. Mas sendiri gimana keadaannya? Kamu nggak usah mikirin aku, Mai. Yang penting kesehatannya Alif. Aku kangen sekali sama kamu, Maya. Sama Alif juga. Maya. Iya, Mas, aku ngerti. Mas udah ya, Mas ya. Aku takut ketahuan papi nanti. Ya. Telepon siapa kamu? Barusan dokternya Alif, Pi. Maya cuma mau mastikan apa obat panasnya harus diminum lagi kan. Badannya udah mulai turun panasnya. Maya, kamu itu bukan anak kecil lagi. Dan papi tidak bisa terus-menerus menguasai kamu untuk tidak berhubungan dengan Pram. Tapi asal kamu tahu, papi tidak akan menerima kamu di sini kalau masih terbukti kamu berhubungan sama anak sialan itu. Makasih udah dianterin. Aku nggak diajakin mampir nih. Kalau kamu mau turun aja. Makasih. Besok mau dijemput jam berapa? Jam 7. Hah? Pagi banget. Jam segitu mah aku baru bangun. Siangan dikit ya. Kamu rajin banget sih. Jam 9 aja gimana? Kamu pengen aku dipecat sama papi kamu? Bilang aja kena macet atau ada acara keluarga. Kalau kamu keberatan, aku naik taksi aja deh, oke? Jangan marah gitu dong. Yaudah, besok aku jemput jam 7 ya. Ternyata disiplin kamu oke juga ya. Gak salah kalau papa sama Kak Farel jadiin kamu pegawai andalannya. Jangan lupa jam 7 ya. Iya. Thanks ya. Pi, Papi nggak terlalu keras sama Maya, Pi. Tadinya kan Mami juga nggak merestuin, Pi. Tapi lama-lama Mami nggak tega, Pi. Apalagi kalau kebayang wajahnya Alif, Pi. Kenapa sih kita mesti membicarakan itu lagi? Semuanya kan udah jelas. Keputusan papi nggak bisa diganggu gugat. Maafin Mami ya, Pi. Mami janji deh sama Papi nggak bakal bahas ini lagi ya. Papi capek. Mami pijitin ya, Pi.
Nggak usah. Aku mau tidur. Kalau kamu ngantuk, biar aku aja yang nyetir. Nggak ngantuk kok, tapi gila ya cuma kamu yang bisa bangunin aku sepagi ini. Jadi kamu terpaksa nih, stop! Emang siapa suruh mobil aku masuk bengkel? Kamu kok sensi banget sih? Aku nggak terpaksa kok. Nanti siang aku jemput buat makan siang ya. Kamu orangnya emang gak pernah nyerah ya? Kerjaan aku lagi overload nih. Aku nggak bisa. Ya ampun, yang namanya kerjaan tuh nggak bakal ada habisnya. Masa iya gara-gara kerjaan kamu jadi nggak makan siang? Ayo dong, sekali aja, ya? Lihat nanti. Mampus deh. Ngapain sih nih orang pagi-pagi nelfon? Makasih ya. Ntar siang jangan lupa ya. Halo? Kay, barusan Kevin telepon. Katanya setiap dia nelpon kamu reject. Ya sorry Mi, tadi tuh aku lagi nyetir. Ntar kalau nabrak gimana? Emangnya kamu tuh di mana sih? Pagi-pagi kok udah ngilang? Aku mau ke gym Mi. Udah lama kan nggak exercise. Nanti kalau badannya melar sebelum married sama Kevin gimana? Ntar Kevin keburu kabur lagi, ya kan? Oke, kamu bener juga. Tapi inget ya, setiap Kevin telepon kamu angkat. Kasian kan dia tuh kangen banget sama kamu. Beres Mi.